Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Valen Motoran. Gimana nih kabarnya teman-teman? Pada sehat-sehat kan? Atau ada yang sakit? Semoga teman-teman kita yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Dan buat teman-teman yang sehat, ya semoga juga diberikan kesehatan terus ya. Amin. Nah, untuk kali ini kami akan membuatkan konten kepada teman-teman, yaitu kita akan melakukan perjalanan ke salah satu kawasan terindah di Jakarta. Entah ini masih Jakarta atau udah masuk Tangerang ya. Jadi kami akan melakukan perjalanan ke Pantai Indah Kapuk. Tapi kami tidak masuk ke daerah pantainya, dikarenakan ya banyak sesuatu yang di luar dugaan kami. Karena kami hanya berencana aja, penasaran. Kami kesana cuma ingin membayar rasa penasaran kami. Tapi ya kita lihat aja nanti gimana kondisinya nanti ya. Nah, sebelum video kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe dulu ya channel kami, channel Valen Motoran. Dan jika udah subscribe, jangan lupa juga share biar orang-orang bisa ikut hadir ke channel kita ini ya. Nah, untuk kondisinya di sana seperti apa, mungkin akan kita tonton bersama-sama. Ceki Brot. Hari ini bertepatan dengan hari Sabtu 29 Mei 2021. Kami melakukan perjalanan ke daerah PIK Pantai Indah Kapuk yang terletak di daerah Tangerang atau Jakarta Utara. Dan kami memulai perjalanan ini dari Bekasi. Dan tujuan awal kita ini adalah ke daerah Tanjung Priuk. Dan di sana kami telah ditunggu oleh teman-teman kami untuk bisa bergabung terlebih dahulu, kemudian melanjutkannya bersama-sama. Nah, untuk estimasinya, yang pertama yaitu estimasi waktu. Dari kota Bekasi sampai ke Pantai Indah Kapuk, yaitu memakan waktu 1 jam 50 menit. Dan untuk estimasi jaraknya kurang lebih 50 km. Ya, itu syarat dan ketentuan berlaku. Mungkin untuk macet atau ada kendala lain mungkin bisa lebih dari itu ya teman-teman. Kemudian untuk rute yang kami lalui ke Pantai Indah Kapuk, pertama dari Bekasi kami langsung menuju Kalimalang. Kemudian setelah ada pertigaan, kami mengambil jalur kanan mengarah ke Tanjung Priuk. Kemudian lanjut lagi ke arah Ancol, dan terakhir langsung ke tujuan, yaitu ke Pantai Indah Kapuk. Buat teman-teman yang sudah hafal rute Jakarta mungkin akan lebih mudah. Dan buat teman-teman yang masih belum paham, jangan berkecil hati, karena di zaman sekarang sudah ada fasilitas navigasi yang akan memudahkan teman-teman buat sampai ke tujuan.
Tanjung Priok. Ini nyamper temen dulu ini. Perkiraan ke Peak tuh perkiraan 1,5 jam dari Priok. Padahal udah sama-sama Jakut. Tapi Peak itu kan di daerah Tangerangan ya. Jadi mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Kita nunggu temen dulu ya. Ya, by the way ini ngos-ngosan capek. Ngap juga kan. Oh. Iya. Setelah kami bertemu di Tanjung Priuk, kami melanjutkan lagi perjalanan ke tujuan utama, yaitu ke Pantai Indah Kapuk. Nah, perjalanan ini agak menakutkan ya, dikarenakan anginnya kencang dan cuaca sudah mendung. Nah, kami di sini melewati stadion besar ya, tapi masih dalam proses pembangunan. Ya, dengar-dengar kemungkinan ini akan jadi stadion terbesar, entah di Indonesia atau di Jakarta atau Jawa Barat ya. Nah, seperti ini. Nah, kami dari Tanjung Priok ini melalui jalur ke arah Ancol, kemudian lanjut ke Pluit, dan nanti akan sampai ke tujuan utama, yaitu di Pantai Indah Kapuk. Tapi ada problem, yaitu ketika kami melakukan perjalanan akhir ini, kami mengalami kehujanan ya. Jadinya mungkin video ini tidak akan ada footage ke arah Pantai Indah Kapuknya. Padahal jalurnya memang sangat bagus dan indah, terkesan mewah dan glamor. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Kita saksikan aja nanti langsung di tempatnya ya. Ya, sekarang posisi kita ada di Pantai Indah Kapuk 2. Kondisi lagi kehujanan ini. Basah-basahan. Deras banget teman-teman. Nah, di sini tempat elit sih. Ya, inilah pemandangan daerah daerah. Inilah kondisi dan suasana di daerah Peak. Dan ini belum masuk Peak 2 katanya sih. Di sana ada suasana. Nah, ini yang di atas, ini tuh jalur buat nyebrang ke Peak 2. Ini dengar-dengar kata Satpam sih mulai tanggal 29.30 gitu buat motor baru bisa masuk, sedangkan sekarang baru bisa boleh buat mobil doang gitu. Tapi ya di daerah sini udah cukup elit sih, bagus-bagus. Tapi ya sayangnya gitu, kita ke bagian hujan. Jadi ya nggak tahu nih, kayak banyak nyeselnya timbang puasnya. Karena tadi sepanjang perjalanan ya jelas hujan, terus pakai jas hujan. Itu ada sekitaran laut itu. Thought
trying to make things right. You always try to rock the boat. I always get a step on course, but baby, you're the undertow. I told you that I can't wait, 'cause I can hear the next day. I feel just like I'm next to you, but baby, you're trapped in my thoughts, losing consciousness, can't wake up 'cause I'm obnoxiously missing you, and you're not too, and it always haunts me. It always haunts me. I try to make you understand, you were never part of the plan. I'm not the one that's holding on to something that's already gone. Dari awal masuk ke daerah Peak ini, teman-teman akan melihat bahwasanya daerah ini adalah kawasan yang elit. Dan mayoritas pendatang di sini kemungkinan besar mereka memiliki pendapatan di atas rata-rata. Dan perlu dipahami juga buat teman-teman bahwasanya kuliner di sini sangat jarang menyajikan makanan yang halal. Untuk itu perlu diperhatikan lagi buat teman-teman yang ingin mencari kuliner untuk bisa memilihnya baik-baik, karena mereka nggak semuanya menyajikan barang halal. Untuk beberapa saja yang menyajikan, dan itu juga memiliki pelang dan peringatan bahwasanya mereka menyajikan makanan halal. Barusan kami menjelaskan kuliner yang ada pada kawasan yang bernuansa Cina ini. Kemudian ada juga tempat nongkrong unik buat teman-teman yang hobinya ngopi atau nongkrong-nongkrong. Ada tempat lain yang mana mereka menyajikan kopi-kopi kekinian. Kemudian ada juga kawasan wisata pantai. Dan kawasan ini teman-teman perlu menyeberangi lagi pulau, dan di sana nanti ada penjaga, dan juga di sana juga banyak kuliner lain. Akan tetapi ketika kami datang ke sana, kami tidak diuntungkan bahwasanya kawasan itu masih ditutup. Tapi kabar gembira buat teman-teman yang menonton video ini, bahwasanya pantai akan dibuka sekitar tanggal 1 Juni. Ya, kurang lebih seperti itulah teman-teman infonya. Sekarang kita akan membahas parkiran motor. Parkiran ini sendiri terletak di bawah flyover yang menuju ke kawasan wisata pantai. Dan untuk parkirannya ini, teman-teman akan dimintai biaya terlebih dahulu sebesar 5.000, dan itu bisa terbilang cukup murah karena dibayarkan di awal dan mungkin tidak ada batas waktunya ya. Setelah itu mungkin teman-teman akan diberikan karcis dan akan dikembalikan lagi setelah teman-teman bubar. Mungkin itulah penjelasan singkat dari kami. Meskipun video ini sudah cukup panjang, akan tetapi menurut kami video ini juga belum lengkap dikarenakan
beberapa faktor, contohnya hujan, kemudian akses yang masih ditutup dikarenakan ya mungkin masih hawa-hawanya liburan ya, jadi banyak wisata yang masih ditutup. Ya mungkin seperti itulah teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton videonya, jika teman-teman suka jangan lupa berikan like pada kami, dan jika belum di-subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan jika video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan di-share ke teman-teman atau ke kenalan teman-teman juga. Semoga video ini bermanfaat buat yang lain. Ya, mungkin konten ini akan kami tutup sampai sini. Terus pantau channel kami. Salam wisatawan, Ceki.